Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devara Syariska Melia Putri, NRP 15 2024-189. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari tugas dictionary mengenai data sampah. Pada soal yang pertama, disuruh untuk membuat dan mengakses dictionary. Yang mana soalnya itu adalah disuruh membuat dictionary bernama data sampah yang menyimpan informasi tentang 3 jenis sampah, yaitu organik, anorganik, dan ketiga. Dan setiap jenis sampah ini harus menyimpan informasi tentang jumlah sampah dan juga lokasi pembuangan. Nah, di sini saya sudah membuat variabel untuk dictionary yang mana isinya itu dari 3 jenis sampah. Yang pertama ada organik, yang kedua ada anorganik, dan yang ketiga ada B3. Nah, di sini kan tadi disuruh untuk membuat apa namanya? Oh, harus menyimpan informasi dari setiap jenis sampah yang mana meliputi sampah organik sebanyak 120 kilo, sampah anorganik 250 kilo, dan sampah B3 60 kilo. Dengan lokasi pembuangan sampah organik di TPA organik, anorganik di pusat daur ulang, dan B3 di tempat pengolahan B3. Ini sudah sesuai. Ada apa namanya? eh, di dalam satu jenis sampah ini udah ada dictionary lagi dengan isi, jumlah, dan juga lokasi. Lalu selanjutnya di sini setelah membuat dictionary, cetak jumlah sampah anorganik dan lokasi pembuangan sampah B3. Di sini membuat perintah print untuk menampilkan yang pertama jumlah sampah anorganik. Di sini dipanggil data sampah untuk variabel dari dictionary-nya sendiri, lalu menyimpan apa namanya memanggil data yang ingin dipanggil karena di sini memintanya apa sampah anorganik, maka yang dipanggil adalah anorganik dan jumlahnya. Lalu selanjutnya di sini juga diminta untuk mencetak lokasi pembuangan sampah B3. Dibuat kembali print dengan kalimat lokasi pembuangan sampah B3 berada di lalu dipanggil nama variabel dari dictionary-nya, lalu dipanggil kembali bagian yang ingin dipanggil, yaitu eh, apa namanya data data atau isi dari jenis sampah B3 lalu diambil bagian lokasinya saja seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ini soal nomor 2 itu gunakan dictionary data underscore sampah dari soal 1, tambahkan jenis sampah baru bernama elektronik dengan jumlah 40 kilo dan lokasi pembuangan di pusat pengolahan elektronik. Setelah itu perbarui jumlah sampah organik menjadi 130 kg dan cetak seluruh dictionary setelah pembaruan. Nah, di sini dibuat variabel baru. Bukan variabel baru, maksudnya untuk menambahkan isi dari variabel yang ada di atas dengan em, menuliskan kembali variabel sebelumnya, yaitu data sampah, lalu tambahkan eh, nama jenis sampah yang ingin ditambahkan, lalu isi dari dictionary-nya, yang mana di sini ditambahkan lagi jumlah dan juga lokasinya. Setelahnya, setelah dimasukkan seperti apa namanya datanya 40, di sini diminta untuk eh, mengganti bahwa jumlah sampah organik yang sebelumnya ada 120 diubah menjadi 130. Di sini dengan memanggil variabel sebelumnya dan menambahkan bagian jenis sampah mana yang ingin dirubah dan juga bagian mana yang ingin dirubah. Nah, setelahnya Nah, di sini kan ada data setelah pembaruan. Di paling atas ini di bagian sini saya sengaja membuat perintah print ya perintah print bagian data sampah lalu membuat perulangan yang mana di sini eh key yaitu dari eh, jenis-jenis sampah ini, isi dari dictionary data sampah ini dan value isi dari setiap isi dictionary di dalam dictionary yang mana key-nya itu untuk jenis sampahnya
dan value-nya itu untuk isi dari setiap jenis sampah, yaitu jumlah dan juga lokasi. Yang ada di data sampah dot items, yang mana ini apa namanya, untuk menjadikan bahwa yang ada di dalam dictionary ini menjadi satu data yang akan langsung di-print eh, key-nya, yaitu organik, anorganik dan B3, dan juga value-nya adalah isinya. Ini sengaja saya buat untuk memperlihatkan perbedaan antara apa namanya, data dari sampah sebelum diubah dan setelah diubah. Nah, di sini juga sama, karena kan di yang soal nomor 2 di sini diperintahkan untuk cetak seluruh dictionary setelah pembaruan. Nah, di sini juga sama, dibuat perulangan yang mana key yaitu tadi isi dari dictionary yang menjelaskan tentang jenis sampahnya, lalu value isi dari dictionary jenis sampah yang ada di data sampah dot items, di print eh, apa namanya, nama jenis sampahnya dan juga isi dari setiap jenis sampahnya. Lalu selanjutnya untuk nomor 3, dengan menggunakan dictionary data answer sampah yang sudah dibuat, tulislah sebuah program yang memeriksa setiap jenis sampah dan mengelompokkannya berdasarkan jumlah. Jika jumlah sampah lebih dari 100 kilo, cetak pengelolaan insentif diperlukan untuk jenis sampah. Namun jika tidak, cetak jenis sampah dalam batas aman. Gunakan percabangan if else untuk menyelesaikan tugas ini. Nah, di sini sudah dibuat eh, perulangan yang mana di sini dipanggil kembali key, yang mana key ini adalah untuk nama jenis sampahnya, lalu value itu untuk isi dari setiap jenis sampahnya yang ada di data sampah. Di sini dibuat variabel baru, yaitu jenis untuk apa namanya, eh kan di sini saya di setiap bagian key itu menggunakan tanda strip. Strip organik, strip anorganik. Sebenarnya ini nggak terlalu perlu, cuman sengaja saya pakai supaya tidak hasilnya tidak membingungkan seperti itu. Nah, ini jenis ini sengaja saya ubah untuk supaya saat nanti di apa namanya, dipanggil, di sini sudah ada kalimat dot replace yang mana untuk menghapus bagian strip supaya menjadi kosong, supaya menjadi kalimatnya saja. Nah, eh di sini langsung ke percabangan if else, yang mana if jika value, kan di sini yang dipanggil untuk jumlahnya ya. Jadi value yang dipanggilnya bagian jumlah jika lebih dari 100, maka yang ditampilkan adalah pengelolaan insentif diperlukan untuk nah jenis ini untuk menghilangkan si stripnya supaya nanti hasilnya tidak menjadi berantakan. Nah, namun jika tidak, maka yang di print adalah key dalam batas aman, yaitu key adalah untuk bagian si ini. Nah, bisa organik, anorganik, B3, atau apa satu lagi? Elektronik. Nah, untuk perannya hasilnya seperti ini. Nah, ini nih, jadi terlihatnya lebih enak. Kayak ini data sampah, ada stripnya. Terus ini apa namanya? Udah ditampilkan. Terus untuk soal nomor 1 hasilnya segini. Lalu untuk soal nomor 2 ini eh, data setelah pembaruannya karena tadi ditambahin data apa jenis elektronik. Terus untuk soal nomor 3, nah supaya seperti ini. Pengolahan sampah tadi diperlukan untuk organik, anorganik. Nah, karena kalau misalkan ini diubah, jenis ini saya ubah menjadi ki, nah nanti hasilnya nah, akan seperti ini. Ada apa namanya strip karena di sini saya sudah menambahkan variabel baru untuk menghilangkan bagian stripnya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.